Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melakukan aktivitas pagi hari ini dengan diawali membaca doa dan zikir mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita, aktivitas kita akan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih kurban. Kita tahu sekarang sudah memasuki bulan Zulhijjah. Dalam bulan ini ada peristiwa besar, yaitu pertama Idul Adha, di mana sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, mungkin sebagian orang tua kita, ada yang sedang melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yaitu perintah untuk melaksanakan kurban. Saya akan mengawali dari pengertian kurban. Kurban itu secara bahasa mempunyai arti dekat. Koruba yakrubu kurbanan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tatkala hamba-hambamu bertanya, hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad, maka jawablah, fa inni, sesungguhnya aku qaribun. Nah, qaribun itu dari kata koruba tadi, dekat. Artinya apa? Artinya satu ibadah ma yataqarrabu bil abdu ila rabbih, yaitu sesuatu yang dijadikan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya semua jenis ibadah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam fikih itu kurban lebih populer disebut dengan al-udhiyah, dari kata duha. Kalau secara bahasa maknanya menyembelih. Duha juga sering kita gunakan untuk menyebut waktu duha. Sekarang ini bagian daripada waktu duha.
Kenapa disebut duha atau udhiyah? Karena penyembelihannya tadi seringkali dilakukan pagi hari, walaupun boleh kalau siang hari, sore hari, tapi secara umum orang menyembelih kurban adalah pagi hari. Nah, secara syariat, secara istilah adalah yang dimaksud dengan kurban hewan-hewan yang disembelih ya pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu sejak mulai habis sholat Idul Adha, lalu sampai pada akhir hari tasyrik. Jadi sholat Id, katakanlah kita sholat Idnya hari Ahad, lalu ditambah 3 hari, hari tasyrik, Senin, Selasa, Rabu, sampai waktu maghrib. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan-hewan yang sudah ditentukan. Di antaranya adalah unta, sapi, kerbau disamakan dengan unta, kambing. Nah, kalau ada orang yang menyembelih misalnya sebelum sholat Id atau sebelum Lebaran, tidak bisa disebut dengan kurban. Demikian pula orang yang menyembelih sudah habis waktunya, misalnya hari kelima setelah habis hari tasyrik baru menyembelih, walaupun caranya sama, dibagikan kepada orang lain, tapi tidak disebut kurban karena waktunya telah habis. Seandainya orang menyembelih di luar waktu yang telah ditentukan, maka itu disebut dengan sedekah biasa saja. Nah, korban itu dengan apa? Para ulama fikih memberikan keterangan bahwa kita berkorban dengan menyembelih kambing, domba. Satu domba satu orang. Seandainya satu keluarga hanya menyembelih satu domba, maka anggota keluarga itu dapat pahala, tapi bukan untuk satu keluarga. Sekarang ada yang mungkin lihat-lihat YouTube, ustadz-ustadz tertentu, ini boleh satu kambing untuk korban rame-rame. Bukan begitu, tetap satu kambing satu orang. Hanya ketika satu keluarga kok sudah ada yang kurban, maka yang lain itu sudah tidak lagi dituntut untuk melakukan kesunahan. Jadi kalau ada istilah fardu kifayah, kalau dalam kurban ini sunnah kifayah. Jadi yang penting satu keluarga sudah ada yang satu. Tapi bukan berarti untuk satu keluarga satu kambing. Tetap kalau satu keluarga ada 5 orang ya 5 kambing. Hanya kalau seandainya satu itu sudah mendapatkan fadilah, keutamaan.
Namun demikian bukan untuk korban 5 orang, yaitu kambing. Kalau sapi itu disamakan dengan unta, kerbau disamakan dengan unta, boleh digunakan untuk 7 orang. Nah, hukumnya korban itu adalah menurut Imam Syafi'i yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul gitu. Kalau menurut Imam Hanafi hukumnya wajib. Kalau menurut Imam Hanafi itu beliau berdasarkan ayat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Karena ada ayat wanhar perintah, pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib secara umum. Tapi ini diperjelas oleh ulama-ulama lain, yaitu hanya sampai pada batas sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Hewan korban itu nanti kita bagikan kepada orang-orang tertentu, terutama para fakir miskin. Boleh yang sepertiga untuk dirinya dan keluarganya, kecuali kalau korbannya itu nazar. Kalau tidak nazar, boleh saya minta ya untuk diri kami dan keluarga kami sepertiga, boleh itu. Kalau nazar itu hukumnya wajib, ya. Saya kalau dapat nilai rata-rata A, saya akan kurban. Saya kalau diterima di STIK, saya akan kurban. Karena nazar, maka hukumnya wajib dilaksanakan. Karena nazarnya itu. Dan itu tidak boleh yang nazar ikut makan. Tapi kalau karena biasa saja tidak ada nazar apa-apa, kita kemudian berkurban, motong kambing, itu boleh untuk mendapatkan sepertiga, dan boleh juga diberikan kepada teman-teman yang sekalipun mampu, dan boleh juga diberikan kepada non-muslim, tidak apa-apa. Jadi sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga boleh digunakan untuk teman-teman sejawat atau sahabat atau family. Nah, yang sepertiga tadi boleh untuk dirinya dan keluarganya. Kalau nazar maka tidak boleh, semuanya harus diberikan kepada orang lain. Nah, kita dalam berkorban itu harus menentukan kambing yang sehat, tidak cacat, tidak buta, tidak pincang. Itu secara umum. Sekarang ini ada penyakit, namanya penyakit apa itu? PMK, ya, PMK. Penyakit mulut dan kaki, apa ya? Konon kalau ada sapi yang terkena penyakit ini bisa lumpuh dan bisa mati. Nah, ini dibahas di MUI,
dan Nahdlatul Ulama dua-duanya membahas. Kalau menurut Nahdlatul Ulama, hewan yang terjangkit penyakit PMK tidak boleh digunakan untuk korban. Kalau menurut pendapat MUI, dilihat dulu secara klinis. Kalau potensi sakitnya itu parah, maka tidak boleh. Tapi kalau masih ringan-ringan, boleh. Jadi ketidakbolehan hewan yang terkena penyakit PMK tadi disamakan dengan hewan-hewan yang telah dilarang untuk dijadikan korban. Misalnya hewan itu pincang, matanya buta, ya kan, sakit yang betul-betul. Nah, ini disamakan dengan itu, maka tidak boleh digunakan. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita punya rezeki, ya, man lahu sa'ah, barang siapa mempunyai keluasan rezeki, walam yudhi, tapi tidak mau berkorban, kata Nabi, fala yakrobanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya ini anjuran, peringatan kepada kita untuk mendorong supaya punya perhatian kepada orang lain di saat-saat hari ini. Nah, kemudian selain kita dianjurkan untuk berkorban, yang kedua dianjurkan untuk melaksanakan puasa pada hari Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, itu tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa. Orang-orang yang sedang wukuf nih, itu tidak disunahkan, sebaiknya tidak puasa kalau yang haji. Tapi bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah haji, maka disunahkan untuk puasa Arafah. Dalam hadis sahih disebutkan, jadi puasa saumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini, ya, barang siapa yang melaksanakan puasa hari Arafah, pahalanya antara lain adalah bisa menghapus dosa-dosa kita selama 2 tahun. Madhiyah, ya, baik itu dosa yang sudah lewat maupun dosa yang akan datang. Jadi diusahakan kita ini berpuasa pada hari Arafah. Nah, kapan puasa hari Arafah? Puasa hari Arafah itu tanggal 9. Jadi tanggal 9-nya, ya. Nah, bagaimana? Ini sering banyak diributkan di media. Kan Saudi Arabia wukuf Arafahnya Jumat besok, ya, lebarannya hari Sabtu, jadi besok itu wukuf. Lah kok di Indonesia lebarannya Ahad? Nah, ini perlu kita jelaskan bahwa menentukan bulan, ya, masuk bulan itu dengan cara pendekatan. Pertama, ru'yat. Ini sebagian ulama
hampir semua menggunakan menentukan tanggal 1 itu lewat penglihatan langsung. Yang nomor 2, ada orang yang menggunakan pendekatan hisab, hitungan. Jadi mayoritas ulama, jumhurul ulama semua sepakat yang lebih afdol menentukan tanggal 1 itu dengan cara ru'yat, melihat tanggal langsung. Nah, menentukan tanggal secara ru'yat bil fi'li, dengan langsung, melihat langsung, itu tidak semua negara itu sama, karena memang letak geografisnya berbeda. Jadi tanggal 1 ada negara yang bisa menyaksikan tanggal 1 lewat ru'yat, ada negara yang tidak bisa meru'yat karena memang perbedaan geografis. Dan para ulama mayoritas itu tidak mengenal namanya matlak yang sama. Jadi matlak yang sama itu sedunia kalau lebarannya lebaran semua, itu enggak begitu, karena disesuaikan dengan negaranya, posisinya di mana. Nah, kayak di Indonesia, Malaysia, Filipina, negara-negara Asia Tenggara itu hampir semua tidak bisa melihat bulan tanggal 1, maka menyempurnakan menjadi 30 hari, sehingga puasanya lebarannya adalah hari Ahad. Jadi tetap melihatnya adalah masuk bulannya, bukan karena Arafahnya kapan. Nah, ini kadang-kadang diributkan, rame orang. Ini menyalahin pemerintah, ini pemerintah itu salah-salahin. Pemerintah nggak ngelihat apa katanya? Karena wukufnya kan besok, masa lebarannya hari Minggu, gimana ini? Banyak orang yang suka maki-maki pemerintah karena memang cara memandang keilmuannya berbeda. Kalau di Indonesia yang hari lebarannya Sabtu itu memang tidak menggunakan ru'yat, hampir semua tidak menggunakan ru'yat, tapi menggunakan hisab, hitungan, menggunakan ilmu astronomi, ilmu falak. Nah, orang-orang yang menggunakan ru'yat, astronomi juga digunakan, tapi hanya untuk alat bantu saja. Karena orang meru'yat itu harus menggunakan alat bantu. Kenapa kok bisa berbeda? Karena standarnya berbeda. Kalau orang-orang yang di Indonesia yang mengatakan lebarannya Sabtu, itu hanya menggunakan pendekatan yang penting wujudul hilal, tanggal itu sudah masuk. Nah, sementara ulama kebanyakan itu tidak boleh hanya sekedar wujudul hilal, tapi harus harus dengan langsung menyaksikan tanggal. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa puasa Ramadan termasuk Idul Adha, kita wajib hukumnya mengikuti keputusan pemerintah. Alasannya apa? Hukmul hakim, ketetapan pemerintah itu ilzamun, sifatnya mengikat, rufi al khilaf, menghilangkan perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan, kita harus merujuk kepada putusan pemerintah Indonesia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.